Uang dan kebahagiaan adalah dua hal berbeda, tapi sangat erat berhubungan. Banyak yang menyangka bahwa orang yang punya uang sudah pasti hidupnya bahagia. Eits, siapa bilang? Banyak tuh yang uangnya banyak tapi tetap tidak bahagia hidupnya. Loh, apa itu artinya uang dan kebahagiaan tidak saling berhubungan? Jawabannya ada di buku Happy Money karangan Elizabeth Dunn. Di sini Dunn memberikan tips cara membelanjakan uang agar bisa membuat kita lebih bahagia dan bukannya tambah stres. Halo, kembali lagi di channel Inspirasi Buku dengan saya Astri. Di sini kalian bisa belajar intisari dari buku non-fiksi terpopuler dan memetik pesan di dalamnya untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupanmu tanpa harus baca berlembar-lembar halaman buku atau keluar uang untuk membelinya. Silahkan subscribe dengan klik icon pojok kanan bawah ya, agar kami bisa terus semangat sharing ringkasan buku terbaik untuk level up hidupmu. Buat kamu yang sudah punya uang dan bingung bagaimana harus mengalokasikannya dengan lebih efektif, atau yang cuma penasaran tentang kenapa orang bisa bahagia dengan adanya uang, buku Happy Money ini bisa sangat memberi pencerahan. Bukan uang itu sendiri yang membuat kita bahagia, tapi bagaimana kita mempergunakan uang, itulah yang bisa membuat perbedaannya. Penasaran dengan isi bukunya? Yuk kita intip isinya bareng-bareng. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ini ungkapan yang sangat sering kita dengarkan. Memang kenyataannya segala hal butuh uang untuk membelinya, tapi kadang kita luput untuk menyadari bahwa untuk membelanjakan uang sendiri pun ada seninya yang perlu kita pelajari. Di bukunya Happy Money, Elizabeth Dunn memberikan 7 kunci cara membelanjakan uang untuk memperoleh lebih banyak kebahagiaan daripada sebelumnya. Pertama, jangan berhutang. Simpan dulu uangmu dan rasakan nikmatnya berbelanja tanpa dibayangi hutang. Orang-orang dewasa ini memiliki lebih banyak kartu kredit daripada uang cash. Kemudahan berbelanja dengan kartu kredit membuat kita terlena dan melupakan fakta bahwa hutang itu sebenarnya membebani kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang akan berlibur malah merasa lebih bahagia saat menunggu hari keberangkatan mereka daripada saat berlibur itu sendiri. Peneliti menyebut fenomena ini sebagai kusut pada waktunya. Hal ini dikarenakan persepsi kita yang berbeda tentang masa lalu dan masa depan. Kita akan merasa lebih bahagia saat mengantisipasi datangnya hal bahagia di masa yang akan datang daripada saat menjalaninya. Terus, apa hubungannya dengan kartu kredit? Simple, berhenti menggunakannya. Kamu akan bisa merasakan nikmatnya antisipasi memiliki barang impian setelah lelah menabung daripada membelinya dengan kartu kredit dan harus dibayangi hutang. Kedua, bukan barang yang membuatmu bahagia, tapi pengalaman. Makan butuh uang, pajak harus dibayar, baju pun mahal harganya. Semua itu adalah kebutuhan yang memang harus kita penuhi dengan uang. Lalu bagaimana caranya agar tidak merasa bahwa membelanjakan uang adalah sebuah beban, tapi kesenangan? Mudah, berhenti membeli barang dan lebih fokus pada pengalaman. Daripada membeli barang mewah yang belum tentu berguna, akan lebih baik jika kita membeli tiket konser atau menikmati makan malam di restoran. Hal ini sesuai dengan data penelitian, di mana 57% orang Amerika merasakan kebahagiaan setelah menggunakan uang mereka untuk pergi berlibur daripada membeli perhiasan. Hasil penelitian lainnya juga membuktikan bahwa orang dengan rentang usia di atas 50 tahun yang merasa bahagia dengan hidupnya lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk aktivitas yang menyenangkan, seperti menonton bioskop, nge-gym, atau melihat pertandingan olahraga. Hal ini dikarenakan pengalaman akan menciptakan kenangan. Saat mengingat sebuah kenangan indah, kita akan bisa kembali merasakan kebahagiaan yang sama seperti saat kita mengalaminya. Dan kebahagiaan ini bisa kita rasakan terus-menerus. Ketiga, pekerjaan rumah bisa didelegasikan sementara kamu melakukan hal yang menyenangkan. Uang bisa membantu meringankan beban pekerjaan rumah tanggamu. Contohnya saja, jika kamu membeli barang-barang elektronik yang dapat membantu meringankan kerja di rumah, maka waktu yang tersisa bisa kamu gunakan untuk melakukan hal yang membahagiakan hatimu. Jangan habiskan waktumu untuk berbelanja atau membersihkan rumah, karena ini malah akan menambah tingkat stres. Sebaliknya, gunakan uangmu untuk membeli barang yang mendukung hobimu. Jika kamu suka mendengar musik, maka headphone yang bagus akan menambah nilai kebahagiaanmu. 4. Hargai hal besar dengan menjadikannya momen kecil. Frekuensi meningkatkan kesenangan. Hal yang sering kita temui akan terasa monoton dan tidak berharga dibandingkan dengan hal yang jarang kita lakukan. Ambil contoh orang London yang jarang bahkan tidak pernah berkunjung ke Big Ben seumur hidupnya. Sedangkan orang dari luar negeri malah berlomba-lomba untuk ke sana untuk mengabadikan momen. Kamu bisa
bisa juga menambah nilai kebahagiaan dalam hidupmu dengan menikmati hal yang tadinya bersifat biasa dengan lebih jarang melakukannya. Misalnya, jika kamu sangat suka minum kopi, jangan sering-sering meminumnya. Malah, kamu bisa lebih bahagia jika menikmatinya dalam rentang waktu tertentu. Kelima, belanja untuk orang lain akan lebih membahagiakan ketimbang jika kamu belanja untuk dirimu sendiri. Penelitian terkini menunjukkan bahwa membelikan sesuatu untuk orang lain akan lebih membahagiakan daripada saat kamu beli barang untuk dirimu sendiri. Hal ini karena kebahagiaan orang itu menular loh. Ada juga Bill Gates dan Warren Buffett yang menyumbang sebagian besar hartanya untuk amal. Bahkan Buffett mengaku bahwa dia sangat bahagia dengan keputusannya. Lebih lanjut, kamu bisa lebih termotivasi dalam pekerjaan setelah menyumbang, karena hasil kerja kamu nanti bisa ikut dinikmati orang lain yang menerima uang hasil kerja kerasmu. Jadi, daripada hanya fokus kerja dan menumpuk harta kekayaan, akan lebih membahagiakan jika kita bisa saling berbagi dengan sesama. Keenam, uang, mobil, dan harta kekayaan tampak seperti sumber kebahagiaan, tapi nyatanya tidak. Siapa yang masih percaya bahwa barang mewah bisa membawa kebahagiaan dalam hidup? Jika kamu salah satunya, maka sudah saatnya merubah persepsi ini. Sebuah penelitian di Amerika menunjukkan bahwa orang percaya jika penghasilan mereka berlipat ganda dari $22.500 menjadi $55.000 setahun, maka mereka akan merasa 2 kali lipat lebih bahagia. Tapi statistik menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan mereka hanya naik 9% setelahnya. Kenapa kita tidak bisa sebahagia yang kita harapkan saat kita memiliki uang? Hal ini dikarenakan keberadaan uang tidak bisa langsung memberikan senyum dan kebahagiaan. Kamu harus membelanjakan uang dengan cara cerdas, seperti yang Dan sarankan dulu, baru bisa memperoleh kebahagiaan yang kamu dambakan. Ketujuh, ubah kebiasaan finansialmu untuk mendapatkan kebahagiaan dalam jangka panjang. Di poin-poin sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara membelanjakan uang untuk mencapai kebahagiaan. Nah, di poin ketujuh ini, kamu akan tahu bagaimana caranya agar bisa mengaplikasikan semua poin di atas dalam kehidupanmu. Kesatu, pahami bahwa prinsip di atas tidak berdiri sendiri. Praktekkan sebanyak yang kamu bisa untuk mencapai hasil terbaik. Contohnya, dengan kamu mentraktir temanmu secangkir kopi favoritmu, maka kamu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu berbagi pada sesama dan membelanjakan uangmu untuk suatu pengalaman menyenangkan. Wah, sambil menyelam, minum air dong ya. Kedua, teliti lagi daftar pengeluaranmu. Siapa tahu kamu bisa membeli barang yang bisa meningkatkan kualitas kebahagiaanmu. Di tahun 2010, pengeluaran tertinggi yang tercatat adalah dari kategori tempat tinggal dan transportasi, yang mana tidak berhubungan langsung dengan kebahagiaan. Berdonasi yang memiliki kaitan langsung dengan kebahagiaan malah merupakan kategori paling rendah. Tapi bukan berarti kamu harus jual mobil atau rumah untuk menyumbang loh ya. Kamu bisa menyisihkan sebagian kecil penghasilan per bulan untuk dialokasikan ke kategori donasi. Ketiga, sisihkan sebagian penghasilan untuk dana darurat. Dengan begitu pengeluaran bulananmu tidak akan terganggu jika sewaktu-waktu ada pengeluaran dadakan, seperti untuk renovasi atau memperbaiki rumah. Nah, sudah mulai tercerahkan belum nih? Coba kita ulang lagi ya, kunci kebahagiaan dengan uang menurut Elizabeth Dan. Pertama, jangan berhutang. Kedua, berhenti beli barang mewah. Mulailah menikmati pengalaman menyenangkan. 3. Beli alat elektronik untuk memudahkan pekerjaanmu. 4. Hargai momen besar dengan menikmatinya dalam bentuk momen kecil yang berulang. Kelima, berbahagilah dengan sesama. 6. Bahagia bukan dari uang, tapi dari cara cerdas membelanjakannya. Ketujuh, mulai ubah kebiasaanmu dan nikmati kebahagiaan jangka panjang. Yuk kita mulai dari sekarang mempraktekkan ilmu dari buku Happy Money karangan Elizabeth Dan. Dan jadilah orang yang bahagia seperti yang kamu harapkan. Tinggalkan komen di bawah untuk pelajaran yang sudah kamu dapatkan dari buku ini ya. Atau kasih masukan buku apa sih yang kalian ingin kami review selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Saya Asri dari channel Inspirasi Buku. Sampai ketemu di review buku selanjutnya ya. Bye!